Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Teman-teman, Bapak-bapak, sehat semua? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita bab 10 ya. Belajar apa nih ya? Oh, belajar domir-domir ya. Abuka, umuka ya. Bab 9 belum semua, Ustaz, ya kemarin? Hah? Bab 9 kayaknya belum semua kayaknya. Belum semua ya? Masa sih? Masih ada 2 bagian kayaknya. Ini? Atau saya yang kelewat? Ini belum? Ya, itu belum. Imla fil firagi fi mayali bin na'til ladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al intalzum ya. Imla istilah pada yang kosong berikut dengan naat. Oke, manutnya udah ada naat ya. Yang di antara 2 kosain, di antara 2 kurung ya. Setelah menyematkan dengan ba kalau memang perlu ya. Coba Pak Fauzan, Pak Khairul Fauzan coba dibaca dihilang. Baca, isi dan terjemahkan langsung, oke? Oke, Ustaz. Ainal mudarrisul jadidu? Ya. Di manakah guru yang baru itu? Oke, lanjut. At-tajirul kabiru fil fisuqi. Ya. Pedagang yang besar itu di pasar. Oke. Ana tolibun qadimun. Saya siswa yang lama. Oke. Jalasat tolibul jadidu khalfa Muhammadin. Oke. Nah, telah duduk siswa yang baru di belakang Muhammad. Oke. Manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Siapakah anak kecil yang tinggi? Siapakah anak kecil yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang? Amarun waladun qasirun. Amar anak kecil yang pendek. Amar ada, biar kebar kelihatan Pak. Ya. Kebar kelihatan Amar adalah gitu ya. Ya, Amar adalah anak kecil yang pendek. Faisalun tabibun syahirun. Faisal adalah dokter yang terkenal. Liman hadas sarirul maksuru. Siapakah pemilik ranjang yang rusak? Ada kolamun maksurun. Ini adalah pena yang rusak. Ainas sikinul hadu. Di manakah pisau yang tajam? Ya. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Milik siapakah mobil yang baru ini? Ada muskilah teman-teman, ada muskilah? Kita belajar Nomor 2 tadi gimana, Ustaz? At-tajiru apa? Gimana Pak Fauzan nomor 2? At-tajirul kabiru fisuqi. Ya, ada muskilah? Al juga ya. Ya, kan kemarin kita udah belajar bahwa an-na'tu tabi'un lil ma'utufi fi i'rabihi wa ta'rifihi wa tankirihi wa tazkirihi wa ta'nisihi ya. Kita udah belajar bahwa i'rabnya pertama ada 4 yang ikut ya. 4 ikut ya. Pertama apa? Na'at ikutin man'ut pertama. I'rabnya jelas ya. Yang kedua ma'rifat nakirohnya. Yang ketiga mudzakkar muannasnya. Yang keempat apa tuh saya lupa tuh. Ya. Keempat apa ya? Ada duduk. Ya.
Poin pertama ada ikut i'rabihi ma'rifat Jumlahnya, nakirah muzakkar muannas apa? apa jamak atau Ya, jamak mufrad. Jumlah ya. Jamak mufrad mungkin ya. ya. Ada lagi muskilah? Karena si tajiru itu ma'rifat, maka dia ma'rifat. Karena si tajiru itu muzakkar, maka dia muzakkar. Karena si tajiru itu rafa, dia ikut rafa, ya. Karena si tajiru itu mufrad, maka dia ikutan mufrad, ya. Ada muskilah? Lagi? Nggak ada ya? Ada muskilah teman-teman? Ya? Ada muskilah? Nggak ada, insya Allah ya. Kita lanjut ke tadrib berikutnya ya. Coba bisa dibantu Falutfi Ramdhani. Coba Falutfi Ramdhani. Baca ya, kita lagi belajar al-lagi itu artinya yang ya. Kayak gitu aja dulu ya di buku satu ini ya. Falutfi bisa? Falutfi? Bisa Ya, Ustaz. ya, siap. Lanjut. At-talibul ladzi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. Siswa yang keluar dari kelas itu sekarang berasal dari Indonesia. Oke. Lanjut. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi limudarrisi. Kitab yang berada di atas meja itu punya guru. Ya. Liman hadal qalamul jamilu alladzi 'alal maktabi, kepunyaan siapakah pena yang bagus itu yang berada di atas meja? Al-baitul kabiril ladzi fi dzalika Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari' fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang besar yang berada di jalan itu kepunyaan menteri. Ingat, menterinya ini ma'rifat. Berarti si pembicara itu tahu menteri siapa. Maka dia mengartikan punya menteri itu. Jangan kalau menakir biasanya kita kalau orang Indonesia ngerti menakir itu pakai punya seorang menteri. Dia tertabrak sebuah mobil. Tapi kalau mobilnya dia tahu, dia akan mengatakan dia tertabrak mobil itu. Kalau menterinya dia tahu, dia menteri itu, gitu kan? Siap. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidun maksurun. Fi ghurfati Khalidin maksurin. Khalidin jadi apa? Khalidin jadi apa? As-sarirul ladzi fi ghurfatu Khalidin maksurun. Ya, maksud Khalidin jadi apa? Khalidin itu mudhof ilaih. Oke, maksurun jadi apa? Khobar Ustaz. Khobar, oke ya. Asalnya sebenarnya as-sariru maksurun, dipanjang-panjangin aja ini. Ya. Oke. Nih teman-teman ya, kita udah belajar muluk lama baru dikasih tahu baitun jadidun, udah belajar naat lama baru dikasih tahu baitun jadidun, man'ut dan naat. Lihat baitun, dia itu muzakkar, jadidun jadi muzakkar. Lihat baitun, dia itu rafa, jadidun rafa. Lihat baitun, dia itu muzakkar, dia jadidun muzakkar. Lihat baitun itu nakiroh, jadidun jadi nakil. Lihat baitun itu mufrad, maka jadidun jadi mufrad. Emang jadidun ada jamaknya? Nanti kita belajar ya. Tanya Ustaz. Ya, boleh. Tadi Mas Fauzan baca manil waladu. Ya. Itu bacanya man waladu atau manil waladu? Dua-duanya. Kalau mau baca man al waladu ya, kalau baca manil waladu ya. Kalau mau disambung manil waladu, kalau mau dipisah man al waladu ya. Baik, kasih Ustaz. Siap.
Oke, sekarang coba di sini ada Hamid, ada Muhammad. Saya butuh siapa ya? Mas coba Mas Wahyono jadi Hamid, Mas Dian jadi Muhammad ya. Mas Wahyono bisa? Mas Wahyono bisa? Ya, insyaallah. Mas Wahyono jadi Hamid, Mas Dian jadi Muhammad. Oke. Ibda, mulai. Man anta? Ana talibun. Baca langsung terjemahkan. Man anta, siapa kamu gitu ya? Man anta? Siapa kamu? Ana talibun bil jami'ah. Saya siswa di kampus. Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Teman-teman, Saya pelajar di kampus. Teman-teman perhatiin ya sebenarnya. Orang Arab, ya ini kan cara ngomong ya. Ya, Ustaz. Orang Arab, kenapa dia ngomong ana talibun bil jami'ati? Kenapa dia perlu menambahkan kata-kata talibun dengan bil jami'ati? Ya, salah. Karena talibun itu umum, ya artinya penuntut ilmu ya, pelajar penuntut ilmu. Ya. Mau kelas 1 SD juga talibun tetap. Supaya ketahuan dia anak kuliahan, maka ditambahkan dengan bil jami'ati. Saya mahasiswa gitu ya. Ya, maka boleh ente ngomong ana talibun bil jami'ati, ente terjemahkan saya mahasiswa boleh ya. Oh iya, Ustaz. Ya. Jadi boleh gitu. Saya pelajar di kampus boleh ya. Terjemahkan ana talibun bil jami'ati, saya mahasiswa boleh juga ya. Lanjut. Anta talibun jadidun? Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Nah, tadi kan udah jawab mahasiswa tuh. Nah, kita ngertinya apakah kamu mahasiswa baru gitu ya. Karena kan tadi kan udah itu ya. Apakah kamu mahasiswa yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya mahasiswa yang baru. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Mas muka? Siapa kamu? Siapa namamu? Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Dan siapa ini anak laki-laki yang bersama kamu? Huwa zamili. Dia adalah apa Ustaz zamili? Zamil artinya kolega, teman ya, teman ya. Oh, Jadi bahasa Arab itu dia temanku. Teman banyak ya. Apa teman bisa apa? Sodiq ya, sodiq. Bisa apa? Zamil ya. Bisa apa lagi? Bisa hamim. Hamimun hamima. Laisa lahu hamim ya, hamim ya. Hamim itu teman ya. Di Quran sering pakai hamim. Hamim. Sodiq, zamil, hamim apa lagi lagi ya? Lupa saya. Aduh, lupa. Sodiq, zamil, hamim ya. Sodiq, zamil, hamim. Khalil, Ustaz. Khalil lah. Kalau Khalil sahabi ya, sahabi. Sahabiyun. Kalau Khalil, Khalil itu lebih ke dia lebih intim Khalil ya, istri Khalil atau teman tapi udah akrab banget tuh Khalil ya. Dia bahkan lebih intim lah dia istri atau suami ya, sahabi ya. Cuman kalau sahabi itu dia teman ya, dalam bahasanya sahabat teman ya. Cuma dia lebih dekat ya. Cuma sahabat itu dalam Al-Quran bisa berarti orang yang satu kampung, sezaman, satu suku ya. Misalnya ketika Nabi SAW bilang gila, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, wa ma sahibukum bimajnun, ya kata di surat At-Takwir, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum. Orang Quraisy, sahabat kamu tuh nggak gila. Maksud sahabat orang yang satu kampung ya, satu suku ya, sahabi ya. Jadi jangan tertipu dengan bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu mengambil makna parsial ya, nggak semua.
Oke, lanjut. Ahwa aidon minal Hindi. Apakah dia juga berasal dari Hindia? La huwa minal Yabani. Bukan. Dia dari Jepang. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammadu? Apa bahasa kamu ya Muhammadun? Lugatil Urdiyatu. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Ahya lughatul sahlatun? Ahya lughatun sahlatun? Apakah dia atau apa ya kalau bahasa? Kalau bahasa, apakah bahasa tersebut? Apakah bahasa tersebut mudah? Naam. Hiya lugatun sahlatun. Bahasa tersebut adalah bahasa yang mudah. Wa hamzatu ma lughatuhu, dan hamzah apa bahasanya? Lugatuhul yabaniyatu. Wahia lugatun to'batun. Bahasanya adalah bahasanya Hamzah, bahasa Jepang. Dan bahasa itu adalah bahasa yang sulit. Aina abuka ya Muhammadu? Di mana bapak kamu ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Ayahku di Kuwait. Dia adalah dokter yang masyhur. Wa aina ummuka, dan di Wa mana? aina, wa aina. Wa aina ummuka, Ummuka. dan wa aina ummuka, di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Dia adalah seorang pengajar di sana. Azhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Naam, dhahabtu. Ya, saya sudah pernah pergi ke Kuwait. Wa zamiluka aina abuhu, dan temanmu di mana bapaknya? Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Ayahnya di Jepang. Ayahnya adalah seorang pedagang yang besar. Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki ya Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil madinati al-munawwarati. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Ya, saya memiliki seorang saudara laki-laki. Namanya adalah Usama. Dan dia bersamaku di kota Madinah. Dan saya juga memiliki satu orang saudari perempuan. Namanya adalah Zainab. Dan dia tinggal di Irak bersama suaminya. Suaminya adalah seorang insinyur. Aindaka sayaratun ya akhi? Apakah kamu memiliki mobil ya saudaraku? Wahai saudaraku. Wahai La saudaraku. ma'indi sayyaratun.
indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Tidak, saya tidak memiliki mobil. Saya memiliki darrajatun mau sepeda ya Ustaz. Sepeda ya. Saya memiliki sepeda. Kalau Hamzah dia punya mobil. Samarin ya, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Saya butuh nih Pak Fauzan nih. Pak Fauzan coba baca. Pak Fauzan dibaca, terjemahkan, jawab terjemahkannya. Ya. Cepat saja Pak. Mas Muka, siapa namamu? Ini jawabnya terserah Ustaz ya. Ya, boleh. Nah, ya. Mas Muka, ismi Fauzan. Terus. Namaku Fauzan. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Indonesia. Ya. Saya kamu dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Ma lughatuka? Apa bahasamu? Lughatil al-Indonesi. Lughatil Indonesiu. Bahasaku apa bahasamu? Bahasaku bahasa Indonesia. Aina abuka? Di mana bapakmu? Abi fil Indonesia. Abi fil Indonesia. Di mana bapakmu? Bapakku di Indonesia. Aina ummuka? Di mana ibumu? Ummi fil Indonesia aidon. Ibuku di Indonesia juga. Alaka akhun? Apakah kamu mempunyai saudara? Naam. Akhi wahidun. Ya, saudaraku ada satu. Alaka uhtun? Apakah kamu punya saudari? Naam. Uhti Saniyatun. Alaka uhtun? Apakah kamu punya saudari? Ya. Naam. Uhti Saniyatun. Saniyatun. Sementara jawabnya kain aja Pak ya. Nanti kita belajar ya. Ya. Sementara jawabnya gini aja. Li uhtun. Naat ya. Wahidatun ya. Sebentar gini Pak ya. Nah, li uhtun wahidatun ya. Li uhtun wahidatun. Saya punya seorang saudari dulu ya. Tapi kalau istri jawabnya dua boleh ya. Sorry. Kalau istri Pak Fauzan jawabnya boleh dua ya. Boleh. Li zaujatun. Li zaujatani. Ya. Sama sih nih. Susah amat. Istri dua. Li zaujatan ya. Kalau untuk istri Bapak untuk pelajaran 10 boleh jawab dua ya. Kalau ukhtun wahidatun aja ya. Lanjut. Ya. Indaka sayyaratun? Apakah kamu punya mobil? Naam. Langsung naam gitu aja Ustaz ya, enggak usah. Boleh. Ya. Indaka darajatun? Apakah kamu punya sepeda? Naam. Darajatun wahidah. Naam indi. Oh, indi ya. Karena jawabnya maka pertanyaan ini yang jawab indi. Naam indi darajatun. Naam indi darajatun. Indaka qalamun? Apakah kamu punya pena? Naam indi qalamun. Indaka daftarun? Apakah kamu punya buku tulis? Naam indi daftarun. Abuka tajirun? Apakah bapakmu tajir, seorang pedagang? La. Abi
Petani apa Ustaz? Falahun. Apa? Abu ke tajirun, apakah bapak kamu pedagang? Ya, pedagang ya, Lah. orang kaya. Abi seorang petani itu apa ya? Allahun. Ya. Min aina Muhammadun, dari mana Muhammad? Dari mana Muhammad? Muhammadun minal Hindi. Ya. Muhammad dari India. Atau ikut apa? Ikut bacaan tadi ya? Boleh. Min aina Muhammadun, dari mana Muhammad? Muhammadun minal Hindi. Muhammad dari Hindi atau huwa minal Hindi. Dia dari India. Ya. Maluhotuhu, apa bahasanya? Luhotuhu al-urdiyatu. Oke, lanjut. Bahasanya bahasa Urdu. Aina abuhu, di mana bapaknya? Aina abuhu, dari mana bapaknya? Abuhu minal Kuwaiti. Aina kok Aina kok minal? Aina abuhu, dari mana bapaknya? Aina di mana? Di mana ya? Di mana ya? Kalau min Aina apa? Abuhu fi Kuwaiti. Fil Kuwaiti. Bapaknya di Kuwait. Aina ummuhu, di mana ibunya? Ummuhu fil Kuwaiti aidon. Ibunya juga dari Kuwait. Ibunya juga di Kuwait. Min aina Hamzatu, dari mana Hamzah? Hamzah minal jabaniyatu. Hamzah minal jabaniyatu. Hamzah dari Jepang. Minal Yaban. Minal jabani. Hamzah dari Jepang. Maluhotuhu, apa bahasanya? Luhotuhul zabaniyatu. Bahasanya bahasa Jepang. Aina abuhu, di mana bapaknya? Aina abuhu, dari mana bapaknya? Aina di mana aja Pak ya? Ya. Di mana bapaknya? Abuhu fil Jabani. Bapaknya di Jepang. Aina Zainabu, di mana Zainab? Iya. Hiya minal Iraqi. Dia Aina kan? Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil Iraqi. Dia di Irak. Aina zaujuha, di mana suaminya? Huwa fil Iraqi aidan. Dia suaminya juga di Irak. Azaujuha muhandisun, apakah suaminya seorang guru? La. Zaujuha zaujuha muhandisun, apakah suaminya guru? Mudarrisun. Mudarrisun.
La. Huwa. Zaujuha huwa muhandisun. Oke. Ini kayaknya udah pada ngerti semua ya. Ini kayaknya udah pada ngerti semua ya kita belajar apa ini ya. Jadi gampang ya. Coba Mas, apa lagi nih? Ini kayaknya udah pada ngerti semua nih ya. Kita belajar apa nih? Kita lagi belajar ini ya. Apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris possessive pronoun ya. Possessive pronoun ya. Kata ganti kepemilikan ya. Jadi kita belajar misalnya, perhatikan ya. Yang perlu ditekankan di sini adalah, perhatikan ya. Kita waktu itu belajar apa? Belajar mudhof ilaih. Misalnya ada Zaidun, ada kitabun. Kita pengen bilang kitabnya Zaid. Jadi apa? Jadi apa? Kita Abu Zaid. Abu Zaidin. Kita Abu Zaidin. Ya. Ya, oke, ini mudah baik. Nah, si Zaid ini bisa nggak kita ganti domir dengan kata ganti? Bisa, Ustaz. Nah, jadi apa? Bu. Kita Bu. buhu, ya, kita buhu. Kita bu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Kita bu mudhof, hu-nya mudhof ilaih, ya, sama ya. Sama ya. Ya, paham ya? Sama ya. Perhatikan, kita bu. Ingat ya, kaidahnya apa? Mudhof anti dengan nun. Mudhof anti dengan nun, maka dia kita buhu. Bukan kita bunhu, tapi kita buhu. Kenapa? Karena dia jadi mudhof sama dengan asalnya ini ya, mudhof ya. Oke, berlaku juga untuk domir-domir yang lain. Oke, gampang ya teman-teman. Ada muskilah? Nggak ada ya. Kita baca langsung ya. Oke, kita dhafil firaghi fi ma yalid dhamira hu dan ha ya. Letakkan pada yang kosong berikut domir hu dan ha. Hu ini untuk muzakkar, ha ini untuk muannas ya. Hu untuk muzakkar, ha untuk muannas dengan Pak Widadi. Ayo Pak. Baca langsung isinya terjemahkan ya. Hadhihi I lost your sound. Mana nih? Afwan, putus-putus jadi sering restart. Oh, Sinyalnya nggak bagus. oh nggak bagus ya. Lagi di pedalaman ya Pak ya? Di kampung saat. Oh di remote ya, remote area ya. Langsung pakai satelit Pak. Coba bisa sekarang Tat. Coba siap. Hadhil baitu talibatu Hadihil ismuha hadihil bintu ya Tat. Bintu talibatu ismuha Talibatun jadi apa? Zainab. Talibatun jadi apa? Talibatun jadi khobar. Oke, berarti bacanya hadihil. Ayo Pak, hadihil. Bintu talibatu. Nah, hadihil bintu toh. Intonasinya Pak. Kalau khobar tuh Talibatu. Tolibah tun. Kenapa pakai tolibatu? Kenapa pakai nakirah? Kenapa pakai marifat? Kenapa nggak ada nunnya? Hadihil bintu. Ya. Hadihil bintu talibatun ismuha Zainab. Enggak, maksud gini loh. Khobar itu, kalimat itu kalau udah ada khobarnya berarti kalimat sempurna. Maka intonasinya pun intonasi orang puas. Ya, perhatikan ya. Kalimat itu kalau udah ada khobarnya berarti udah sempurna. Intonasinya intonasi orang udah puas. Hadihil bintu talibatun. Hadihil bintu talibatun. Anak perempuan ini adalah siswa. Nggak puas dia. Ismuhu. Oh, iya. Ya, jadi
Intonasi itu intonasi udah berhenti emang gitu ya. Emang udah wayaknya berhenti gitu ya. Ya, lanjut. Ulang. Ya. Ayo, lanjut. Halo. Awasan, putus lagi. Where on earth are you in? Anda baca di screenshot ya. Boleh. Hadhihi bintu talibatun. Ismuha Zainabu. Ya. Ini adalah Gimana cara ngertinya kalau pakai badal? Nih, teman-teman ya. Saya pernah ngajarin tentang badal ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini cara menerjemahkan yang enak ya. Perhatikan. Hadihi ini panjang saja. Hadihi bintun. Hadihi jadi apa? Hadihi jadi apa? Mubtada. Ya, bintun jadi apa? Khobar. Khobar ya. Ini artinya gimana nih? Terjemahnya gimana? Ini adalah anak perempuan. Ini adalah anak perempuan. Sekarang sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak ya. Anak perempuan ini adalah pelajar. Namanya Zainab. Perhatikan ya, hadihi bintun, ini adalah anak perempuan. Tapi kalau saya katakan hadihil bintu, hadihil bintu talibatun, ya, mengartikannya menjadi ini jadi hadhi mubtada, bintu jadi apa? Bintu jadi apa? Badal. Badal ya, teman ingat ya, bisa dilihat di rekaman sebelumnya. Mengartikannya begini, anak perempuan ini adalah pelajar, ya. Jadi anak perempuan ini adalah pelajar. Paham ya? Ya, Dad. Oke. Satu lagi. Ya, misal saya bilang. Misal saya kasih contoh. Ya. Hadihil bintu apa? Jamilatun. Apa terjemahnya? Anak perempuan ini Cantik. Anak perempuan ini cantik. Kalau saya tambahin lagi. Jamilatun jadi apa? Khobar ya. Khobar. Sekarang saya tambah segini. Hadihil bintul jamilatu tawilatun. Gimana terjemahnya? Gimana? Perempuan yang cantik ini tinggi. Ya, anak perempuan yang cantik ini tinggi. Sekarang udah apa nih? Jamilatu jadi apa? Nah, ya. Khobarnya menjadi tawilatun ya, khobar ya. Ini mubtada. Ini apa? Badal ya. Oke? Oke ya. Ya, ini udah berlalu pelajarannya ya. Oke?
Ada muskilah, Pak? Ya, ada muskilah? Ada muskilah? Nggak ada ya, teman-teman, nggak ada muskilah Nggak ya. Siap. Oke, lanjut nomor 2 ya. Muhammadun tabibun. Wabnuhu Coba kalau udah ada, muhandisun. coba Pak, kalau udah ada khobarnya langsung terjemahkan aja. Kalau udah ada khobarnya langsung terjemahkan aja. Ya. Muhammad adalah seorang dokter. Nah, Wabnuhu muhandisun. Dan anaknya seorang insinyur. lanjut. Hadar rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Ya, udah ada khobarnya itu, Pak. Abd. Udah ada khobarnya langsung terjemahkan. Oh ya. Ya. Laki-laki ini seorang pedagang yang besar. Ya, lanjut. Ismuhu Abdi. Ismuhu. Oh ini, lost in translation ini. Terus kayaknya Ustaz. Coba Pak Budiman dibadalin. Ismuhu Abdullahi. Ya, Namanya adalah Abdullah. lanjut. Aminatu fil ghurfah. Aminah. Ya, jangan fil ghurfati. Ya, jangan uskun taslam ya. Aminatu fil ghurfati. Aminah ada di dalam kamar. Wa ummuha fil matbakhi. Dan ibunya di dapur. Aisyatu tabibatun. Aisyah adalah seorang dokter. Wa ukhtuha. Nah ini apa? Mamrudatun. Mumarridatun. Dan saudaranya adalah seorang perawat. Saudarinya adalah seorang perawat. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ya. Muhammad keluar dari kelas dan bersamanya keluar temannya. Oke. Kita jangan terlalu jangan terlalu bingung dengan orang Arab yang suka menempatkan keterangan tempat di depan ya. Kalau kita nih pakai logika orang Indonesia, kita akan mengatakan wa kharaja zamiluhu ma'ahu, ya kan? Ya enggak? Dan keluar temannya bersamanya, ya kan? Orang Arab enggak mau dia. Ya enaknya wa kharaja ma'ahu zamiluhu, sama dengan huruf jar ya di depan ya. Jadi dia demennya wa kharaja ma'ahu zamiluhu ya. Enggak usah bingung-bingung ya. Kalau mengartikan udah artikan cara bahasa Indonesia aja. Dan keluar temannya bersamanya ya. Lanjut Pak. Enggak apa-apa. Perhatikan ini enggak usah ini. Hati khamsata as'ilatin ajwibatin kal misal ati. Datangkan 5 pertanyaan dan jawaban seperti berikut. Perhatikan ya. Aindaka qalamun, apakah engkau memiliki pulpen? Jawabnya na'am indi qalamun. Jadi kalau ditanya aindaka qalamun, jawabnya indi qalamun. Ya, jadi indi nafsi. Jadi apakah indi itu sebenarnya artinya apa indi, Pak? Indi itu artinya di dekat ya. Dekat sekali gitu ya. Indi itu dekat artinya, dekat sekali. Sampai saking dekatnya itu sampai dia bermakna kepemilikan ya. Ya, apakah di sisimu ada pulpen? Ya, di sisiku ada pulpen. Maksudnya, ya aku memiliki pulpen maksudnya, saking dekatnya gitu ya. Jadi aindaka qalamun, na'am indi qalamun. Makanya dulu pernah Hakim itu pernah jelasin waktu masalah demo itu, orang demo itu pakai kaidah apa? Pakai dalil
afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair ya. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu kan alasannya orang demo tuh ya. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, kalimat yang benar indah di sisi ya, di sisi sultan jair, sultan yang menyimpang ya. Kata usaha hakim indah tuh digunakan buat mendeskripsikan sesuatu yang dekat sekali gitu ya. Justru kalimatul afdalul jihad, kalimatul hakim indah sultan jair adalah penguat dari hadis. Kalau mau nasihat itu 4 mata. Karena 4 mata itu indah. Dekat. Nggak mungkin teriak-teriak. Orang kalau udah 4 mata nggak mau buat apa teriak-teriak. Tapi kalau dia mau teriak-teriak, artinya jauh. Kalau indah sultanin jair dekat dengan sultan. Jadi kita dekatan berngomong. Itu indah namanya ya. Makanya 4 mata. Itu indah. Makanya afdalul jihad indah sultanin jair itu mendukung, menegaskan hadis kalau mau nasihati 4 mata. Karena indah itu maknanya dekat. Saking dekatnya maknanya bisa jadi makna kepemilikan ya. Indah kakolamun, ente dekat ente ada pulpen nggak? Maksudnya orangnya lagi di situ, dekat ente ada pulpen nggak? Maksudnya pulpen kamu juga sih maksudnya ya. Jadi, ya paham ya? Nah itu ya, lanjut. Indaka kolamun la ma indi kolamun. Kalau nggak ada jawabnya la ma indi kolamun ya. Jadi pakai ma ya. Jadi pakai ma. Jadi na'am indi kolamun la ma indi kolamun. Ini teman-teman dihafal aja ya. Oke, sekarang ada, perhatikan teman-teman, ada baitun, ada baiti, ada baituka, ada baituh, ada baituha. Ka itu untuk ka itu posesif untuk apa? Ka itu untuk apa? Ini untuk apa? Orang kedua. Untuk baiti untuk saya ya. Ya. Kalau ka untuk kamu laki-laki, ya satu orang. Kalau hu untuk dia laki-laki, orang ketiga. Ha untuk dia laki-laki, orang ketiga. Ha untuk dia, orang ketiga perempuan ya. Orang ketiga tunggal perempuan. Mudah ya. Udah hafal ya? Teman-teman udah hafal ya? Udah, insya Allah ya. Ya udah ya, teman-teman udah ya? Hafal ya? Ya. Ada yang belum hafal? Udah ya, baiti, baituka, baituhu, baituha. Oke, lanjut ya. Perhatikan hada qalami, hada qalamuka, hada qalamuhu. Oke. Sekarang tolong dibaca cepat. Mas Lutfi coba Mas Lutfi baca cepat, jamakan juga. Kitabun. Hada kitabi, hada kitabuka, hada kitabuhu, hada kitabuha. Hada sariri, hada sariruka, hada sariruhu, hada sariruha. Ismi, ismuka, ismuhu, ismuha. Hada mindili, hada minduluka, hada minduluhu, Indi. hada mindili, hada mindili, hada mindilu, hada minduluhu, hada minduluha. Mindi. Ya, Pak Ustaz. Hada mindili, hada mindilu, hada mindiluka, hada mindilu, hada mindiluhu, hada mindiluha. Ya. Hadabni, hadabnuhu, hadabnuha, Hazabni, hazabnuka. hadabnuka, hadabnuhu, hadabnuha. Hada sayyarati, hada sayyaratu. Hadihi dong Pak. Hadihi. Ya, hadihi sayyarati, hadihi sayyaratuka, hadihi sayyaratuhu, hadihi sayyaratuha. Hada miftahi, hada miftahuka, hada miftahuhu, hada miftahuha. Hada yadun, hadihi yadun, hadihi yaddi, hadihi yadduhu, yaduka, hadihi yaduhu, hadihi
Yaduhu, hadhihi yaduha. Ya duha. Yaduha. Ya duha nggak ada tanwin ya. Ya duha ya. Nggak ada tasdid ya. Kalau kita li laka lahu lahali milikku laka milikmu lahu miliknya laha miliknya perempuan ya. Mudah kan? Coba Pak Budiman baca Pak Budiman. Diterjemahkan juga ya. Li ukhtun wahidatun. Saya memiliki saudara perempuan satu orang. Seorang saudara perempuan. Saya memiliki seorang saudara perempuan. Alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? La mali akhun. Tidak, saya tidak memiliki saudara laki-laki. Sama dengan indi la ma indi la mali sama ya. Terus lanjut. Ukhti laha tiflu saghirun. Saudaraku memiliki anak yang kecil. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya. Lanjut. Perhatikan teman-teman ya, ini kaidah ya. Ini kaidah harus dikasih stabilo biru ya. Ya, kita kasih stabilo biru ya kaidah ini ya. Nakulu indi kitabun. Nakulu indi kitabun ya. Kita boleh berkata indi kitabun. Kita juga boleh berkata li akhun. Ya. Tapi kita nggak boleh berkata indi akhun, ya paham ya? Kita boleh berkata indi kitabun, kita boleh berkata li akhun, tapi kita tidak boleh berkata indi akhun. Ya teman-teman ya. Jadi indi kitabun boleh, li akhun boleh, indi akhun nggak boleh ya. Nggak boleh ngomong indi akhun ya. Sebabnya, Ustaz. Kenapa? Sebabnya kenapa nggak boleh? Ya udah cuma dulu tuh. Indi itu biasanya menerangkan bahwa indi itu menerangkan bahwa selalu ya, indi itu biasanya ya, indi selalu bahwa ketika kita mengatakan indaka kitabun, kita sedang ngomong sama orang. Dan orang itu sedang di dekat apa yang kita tanya. Jadi antara orang dan apa yang dia miliki itu hadir ya. Paham nggak ya? Indi itu biasanya kalau indaka kitabun berarti biasanya itu pertanyaan ketika misalnya kita lagi di sekolahan yang dekat gitu ya, yang buku itu memang biasanya ada buku gitu ya. Tapi kalau saudara, dia kan sebenarnya maknanya itu lebih kepada kepemilikan yang benar-benar kepemilikan gitu kan. Jadi jangan pakai indi, karena indi itu seperti saya bilang tadi, indi itu artinya dekat, sampai-sampai bisa diterjemahkan menjadi kepemilikan gitu. Tapi tetap aja awalnya itu dekat. Tapi kalau li memang dia sudah kepemilikan gitu ya. Makanya kalau yang namanya saudara itu udah pasti milik. Jadi jangan sampai terkecoh antara dekat sama milik gitu ya. Makanya li akhun bukan indi akhun ya. Kalau teman-teman karena indi itu dia kedekatannya itu kedekatan yang sampai bermakna kepemilikan. Tapi kalau lam itu memang sudah mananya milik gitu kan. Jadi jangan sampai kita ngomong saudara tapi masih abu-abu apakah dia milik atau bukan, kan nggak mungkin. Yang namanya saudara itu pasti milik ya. Paham ya? Karena kita lagi ngomong milik nih ya. Makanya kalau saudara pakai lam, tapi kalau benda ya bisa lah ya, pakai li ya, pakai indah ya. Begitu kira-kira ya. Sisanya Hanya Ustaz. Ya, boleh. Kalau kita bilang indi sayyaratun, boleh. Boleh. Tapi sayyaratunnya tidak bersama kita saat ini. Saya punya mobil, tapi mobilnya saat ini di rumah gitu misalnya. Saya sedang di kantor gitu. Apakah indi itu memang harus lebih cocok pakai li ya, lebih cocok pakai li ya.
Li ya, berarti ya. Pakai li ya. Itu Karena dia lebih menerangkan bahwa dia milik. Kalau ini tuh biasanya yang bendanya hadir di situ ya. seperti baitun juga seharusnya nggak boleh pakai indi kali ya, Ustaz ya. Ya kalau dia lagi dekat rumahnya nggak apa-apa. Oh, kalau lagi dekat rumahnya nggak apa-apa ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, maaf ya. Nanti untuk pertanyaan ini saya lihat lagi ya literaturnya ya teman-teman ya. Insya Allah minggu depan saya jelaskan lebih lanjut tentang beda antara indah sama li ya, insya Allah ya. Kalau saya salah hari ini, insya Allah minggu depan saya perjelas lagi teman-teman ya. Sekarang ma'a ya, ma'a. Ma'atnya bersama ya. Yuk, siapa yang mau baca nih? Mas Pak Budiman, coba baca Pak Budiman. Ma'atnya bersama ya. Mungkin bisa jadi penutup ya. Ma'a bersama. Kharajah Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter keluar bersama insinyur. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru duduk bersama kepala sekolah. Man ma'aka ya Aliyu, ya Aliyun. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Bersama saya adalah teman saya. Aminatu ma'aha zaujuha. Bersama Aminah yang bersama Aminah adalah suaminya. Aminah bersama suaminya maksudnya. Aminah bersama suaminya. Aminah bersama suaminya. Oke. Ya. Udah azan teman-teman ya. Semoga insya Allah kita minggu depan bisa jumpa lagi ya. Insya Allah minggu depan bisa selesai course ini ya. Dan kita bisa segera ujian lagi ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.